Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah kajian Indahnya Cahaya Islam yang dirahmati Allah, pertama-tama marilah kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena di tengah gempuran wabah COVID-19 kita masih diberikan kesehatan dan juga nikmat sehat, nikmat waktu dan kesempatan untuk bersama-sama mengikuti kajian virtual dalam kajian Indahnya Cahaya Islam. Sholawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi kita Muhammad SAW yang telah meninggalkan kita dua pusaka yang bisa kita jadikan pedoman untuk mengarungi kehidupan di dunia ini dan mencapai saadah di akhirat, yaitu Al-Quran dan hadis. Bapak-bapak dan ibu-ibu kajian jamaah kajian Indahnya Cahaya Islam, alhamdulillah pada sore hari ini kita bertemu kembali secara virtual dalam kajian Indahnya Cahaya Islam yang insya Allah kita akan mengkaji bersama-sama mengenai akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan memang kita pada bulan ini ya baru termasuk bulan milad Nabi Muhammad SAW. Nah, pada kajian sore hari ini di tengah-tengah kita telah hadir ya narasumber yang sudah tidak asing lagi mungkin bagi bapak-bapak dan ibu-ibu di rumah ya. Beliau adalah Al-Ustadz Dr. Syakir Jamaluddin MA. Beliau adalah Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan termasuk dalam pakar tafsir hadis. Kalau kita melihat studi beliau ya, kurikulumnya, bahwa beliau menempuh S1 dan S3 dengan konsentrasi yang sama, yaitu tafsir hadis. S1 di UIN Sunan Kalijaga, kemudian S2 di UIN Hidayatullah, dan S3-nya kembali lagi ke UIN Sunan Kalijaga. Aktivitas beliau adalah sebagai Asosiasi Dosen Ekonomi Syariah, anggota Asosiasi Dosen Ekonomi Syariah, kemudian termasuk di dalam penasihat Ikatan Ahli Ekonomi Islam, pimpinan wilayah Yogyakarta, kemudian anggota Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Dan karya tulis beliau sudah banyak ya, sudah banyak sekali. Di antaranya yaitu Etika Bercinta ala Nabi, Sholat Sesuai Tuntunan Nabi, kemudian Kuliah Fikih Ibadah. Nah, pada sore hari ini insya Allah Ustadz Syakir Jamaluddin akan menyampaikan terkait dengan akhlak Rasulullah, dan sedikit saya memberikan mukadimah bahwa memang di dalam Al-Quran mengakui secara tegas bahwa Nabi Muhammad SAW memiliki akhlak yang sangat agung. Bahkan disebutkan konsideran pengangkatan beliau sebagai Rasul juga salah satunya disebabkan oleh keluhuran akhlak Muhammad SAW. Ada banyak ayat, banyak surat di dalam Al-Quran ya, salah satunya yaitu di surat Al-Qalam disebutkan mengenai keagungan akhlak Rasulullah, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas akhlak yang sangat agung. Bahkan di surat lain seperti di surat Al-Ahzab ayat 21, qala Allah Ta'ala laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, bahwa telah ada pada jiwa Nabi Muhammad SAW tauladan yang baik.
Nah, pada kajian sore hari ini, insyaallah kita akan bersama-sama menyimak pemaparan penjelasan Dr. Syakir Jamaluddin terkait dengan bagaimana akhlak Nabi Muhammad SAW. Apa saja akhlak-akhlak beliau yang bisa kita teladani dalam kehidupan kita, ya, baik dalam kehidupan pribadi, sosial dan lain sebagainya. Nah, saya tidak akan berlama-lama karena Ustadz Syakir Jamaluddin sudah hadir di tengah-tengah kita. Mungkin saya akan menyapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz Syakir Jamaluddin. Waalaikumsalam warahmatullah. Ustazah Majidah, gimana kabar? Alhamdulillah ya, walaupun tidak bisa dalam satu tempat ya, tetapi karena kemajuan teknologi kita bisa bertemu bersama-sama di sini. Nah, Ustadz, insya Allah pada sore hari ini Ustadz akan menyampaikan kajian terkait dengan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya tidak akan berlama-lama karena tadi saya sudah mengenalkan jenengan ya ke kajian para jamaah. Jadi waktu yang tersisa ini bisa Ustadz maksimalkan untuk menyampaikan materi terkait dengan akhlak Rasulullah SAW. Baiklah Ustadz, waktu dan kesempatan saya berikan kepada Ustadz untuk menyampaikan materi terkait dengan akhlak Rasulullah SAW. Monggo. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kesempatan pertama bagi saya untuk mengisi di Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Aisyah. Alhamdulillah. Ya mungkin karena kesempatan-kesempatan sebelumnya memang belum bisa, tapi ini satu kebahagiaan bisa bersilaturahmi dengan para ibu dan mungkin ada juga bapaknya. Karena yang bagus itu sebenarnya pengajian ibu dan bapak, ya. Biar berimbang, ibunya mendengar, bapaknya juga ikut mendengar, ya. Tapi tidak masalah, ini kayaknya dominasi ibu-ibu. Alhamdulillah. Oh, ada satu bapak, ya, Mas Auda Akbar. Wah, ini baru menikah beliau ini. Masih, wah, langsung menutup. Ya, baru 1 minggu lalu ya. Barakallahu lak wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair. Amin. Semoga menjadi keluarga sakinah, ya. Tidak harus seperti saya, Syakir dan Aminah. Aminah ini muridnya Ibu Khalifah. Sehat Bu Khal? Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya diberikan judul Akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini judul yang bagus sekali, ya. Setelah akhlak kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu adalah yang kedua adalah akhlak kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada buku bagus yang saya kira sudah familiar di tengah-tengah kita, buku yang ditulis oleh Ustadz kita, ya, Profesor Dr. Buya Yunahar Ilyas, Allah yarham. Judulnya Kuliah Akhlak. Beliau pertama menulis kuliah akidah, yang kedua adalah kuliah akhlak. Dan yang kedua itu adalah setelah akhlak kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yakni akhlak kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dari sini nanti kita berangkat, ya, di samping nanti menggabungkan dengan referensi yang lain. Tapi referensi utama kita, betul kata Ustazah Majidah, Quran dan Sunnah. Ya. Ayat yang dibacakan tadi terdapat dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21, sudah familiar juga
bagi kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Dan sungguh benar-benar sudah ada Rasulullah, pada diri Rasulullah, uswatun hasanah, suri teladan yang baik untuk kamu semua, kata Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang kamu itu yang dimaksud? Ya liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Bagi siapa saja yang menghendaki perjumpaan dengan Allah, ya, perjumpaan dengan Allah, Tuhan yang selama ini kita sembah, ya. Nah, kalau menghendaki perjumpaan dengan Allah, maka udah jadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswatun hasanah kita, ya, sebagai uswatun, sebagai suri teladan terbaik kita. Itu rujukan kita, dan banyak sekali ayat dan hadis yang menyatakan itu. Ya, wal yaumal akhir, ya, dan hari akhir maksudnya surga, ya, dan dia banyak mengingat Allah di mana tempat. Nah, itu Al-Ahzab 21, ya. Al-Ahzab itu Quran surat 33, ya. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, di antara bentuk kasih sayang Allah kepada alam semesta, termasuk kita di dalamnya, adalah Dia mengutus seorang Rasul, utusan yang penuh rahmat, penuh kasih sayang untuk alam semesta. Al-Anbiya, Quran surat 21 ayat 107. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau Muhammad kecuali sebagai bentuk kasih sayang dari Ar-Rahman Ar-Rahim, pemilik kasih sayang itu, ya, yang maha pengasih, yang maha penyayang. Nah, bentuk kasih sayang Allah kepada kita itu adalah Dia mengutuskan seorang Rasul yang juga penuh kasih lil alamin, bukan hanya sekedar lil mukminin, ya, bagi khusus bagi orang mukmin, tapi lil alamin, bagi alam semesta, mukmin, ya, bahkan kafir, ya, semua makhluk-makhluk Allah yang lain, binatang, tumbuhan, ya, semua penghuninya itu merasakan bentuk kasih sayang Allah melalui Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Nah, ini yang nanti menjadi awal dari semuanya, berawal dari cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Yang diutus adalah yang penuh dengan cinta. Makhluk yang penuh dengan cinta itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Nah, itu kira-kira pengantarnya. Sehingga semua pendidikan itu kalau tidak ada dasar cinta, maka tidak jadi itu pendidikan. Ya, semuanya harus berasal dari cinta. Ya, kenapa ada istri selalu mengalah, ya, dengan suaminya, atau sebaliknya, ya, suami mengalah dengan istrinya, itu karena dia tahu, ya, istrinya sudah capek di rumah, ya, pekerjaannya luar biasa, yang kalau misalnya suaminya disuruh ngerjakan, aduh, angkat tangan dia. Saya ini termasuk orang yang alhamdulillah bersyukur punya tadi Aminah itu, ya. Kalau tidak ada, saya rasakan saja, misalnya pulang kampung, karena kadang-kadang memang saya suruh dia pulang sebentar ke pulang ke orang tua untuk menengok, untuk berbakti, karena kasih sayang yang luar biasa gitu, ya. Saya minta, ya. Tapi setelah pulang itu rada-rada berantakan tuh rumah, ya. Ya, saya merasakan, wah, betul-betul tidak terurus rumahnya kalau misalnya istri
eh, 3 hari, wah sudah ya. Nah itu apa namanya eh, yang diwujudkan oleh istri ternyata luar biasa. Kalau selesai semua kalau atas dasar kasih sayang, memaklumi, ya. Kalau ada yang marah ya karena Rasulullah SAW juga begitu. Ingat deh ya, Rasulullah SAW itu ada nggak hadis yang pernah beliau menampar istrinya? Nggak pernah rasanya. Saya belum menemukan ya, mungkin saya salah ya. Tapi kok kayaknya tidak. Walaupun Quran membolehkan, membolehkan, artinya wes kebangetan itu ya. Tapi saya belum menemukan sehingga, nah ini yang diajarkan oleh guru kami itu Ustadz Suprapto Ibnu Juraimi ya kepada istrinya, kepada ibu itu juga belum pernah dia bilang saya belum pernah menampar ya. Saya pun melakukan hal yang sama ya. Kenapa? Karena wujudnya kasih sayang. Bahwa ada marah-marah iya. Rasulullah SAW juga disebutkan sebenarnya kalau dalam hadis lanjutan itu ya misalnya ketika ditanya an Abi Ad-Darda, Abu Darda radhiyallahu an, qala sa'altu Aisyah. Dia berkata, saya bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha an khuluqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tentang akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, maka kata Aisyah, kana khuluquhul Quran. Beliau itu akhlaknya Quran. Akhlaknya Quran. Yardo liridohu. Beliau rela karena Quran rela. Wayashotu lisakhotihi. Dia marah kalau Quran itu marah, tidak suka. Ya. Nah, tapi terbatas itu. Terbatas. Kenapa? Marahnya pun juga karena rasa cinta. Jadi beda itu marah dengan tanpa kendali dengan marah dengan penuh cinta gitu. Ya paling paling gemes saja. Astagfirullah. Ya, gitu. Ya. Nah, Rasulullah SAW memiliki itu. Nah, kalau kita mengaku sebagai Muhammadiyah, pengikutnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya ikuti itu. Ya, malah ya kalau dalam keseharian ya kadang kita juga ya kadang ini. Tapi luar biasa ya istri itu kalau misalnya sudah marah gitu, kadang dia larinya ke tempat sujud gitu ya. Saya heran juga awal-awal saya menikah dengan istri itu, ini jadi nostalgia ya. Ada sesuatu yang mungkin awal-awal masih rukun lah ya, tapi kemudian masuk pada bulan itu sudah kenapa ini ya? Kalau ada sesuatu menangis gitu. Saya tanya bilang apa saya menyakiti adik saya bilang. Enggak, memang begini karakter saya ya. Saya banyak menangis di tempat sujud. Oh, jadi bukan karena saya bukan gitu. Nah, itu mengenal. Tapi semuanya itu karena cintanya kepada Allah. Makanya kalau ada sesuatu adukan kepada Allah. Nah, ini Abu Darda yang cerita tanya kepada Aisyah. Ya, bukan hanya Abu Darda sebenarnya karena hadis ini sahih. Ya, apa namanya? Di dalam hadis-hadis yang lain juga dikatakan oleh Sa'ad bin Hisham yang ikut sama Aisyah. Ya, Sa'ad bin Hisam juga bertanya hal yang sama. Sa'altu Aisyah fakultu akhbirni an khuluqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beritakan kepadaku tentang akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, maka apa namanya kata Aisyah, kana khuluquhul Quran. Akhlaknya itu Al-Qur'an. Jadi kalau mau tahu akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah dengan membaca Quran. Membaca Quran, pahami, mengaji. Berbeda orang yang ya laki-laki atau perempuan sami mawon sama saja, orang yang menyempatkan dirinya untuk mengaji Quran, mengaji hadis Nabi dibanding daripada orang yang tidak pernah mengaji. Karena seseorang itu dibentuk oleh lingkungan. Ya.
dibentuk oleh lingkungan. Bagaimana lingkungannya? Kalau kita sering mendengarkan nasihat dari ustadz, dari kiai, ya, ya mesti ada yang tumpah, tapi yang masuk juga tidak sedikit. Nah, itulah yang dijadikan nilai. Karena akhlak itu terbentuk dari interaksi. Interaksi dengan sekitar kita dan interaksi dengan bacaan kita. Kalau misalnya kita melihat, ya anak-anak kita, kenapa ada anak kita yang kasar? Karena dia melihat kehidupan di sekitarnya. Orang tuanya sering menyelesaikan persoalan dengan marah-marah. Pasti anaknya juga menjadi tipe pemarah. Ya, nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disifati oleh Allah itu Raufur Rahim, sangat lembut, lagi penyayang, gitu. Penyayang dia, ya. Wah, ngangeni pokoknya, ngangeni itu rindu. Nah, ini salah satu bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi rindu. Nah, begitu juga kalau ada orang yang baik di sekitar kita, kemudian berpisah, itu ada kerinduan. Bagaimana dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang penuh cinta dalam dirinya. Nah, oke, sekarang kita sudah tahu bahwa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah diangkat sebagai Rasul, rahmatan lil alamin, sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada alam semesta. Selanjutnya kita diperintahkan Allah untuk mengimani Rasul. Ya ayyuhan nas, qad ja'akumur rasul bil haqqi mir rabbikum fa'aminu khairal lakum. Hai manusia, jadi semuanya, qad ja'akumur rasul, sungguh telah datang kepadamu seorang rasul bil haqqi, dengan membawa kebenaran, mir rabbikum, dari Tuhanmu. Lalu apa yang kita lakukan? Fa'aminu, imani dia. Jadi untuk seluruh manusia sudah ada perintah untuk mengimani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Khairul lakum, niscaya itu lebih baik bagimu. Quran surat 4 ayat 170. Ya. Nah, setelah kita sekarang sudah mengimani, lanjutnya apa? Ya. Ya, mencintai. Ya, kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Ya, mencintai Allah itu dengan cara mengikuti Rasul. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintaimu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, kalau sudah dicintai oleh Allah, ya dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah, dosa-dosa apapun. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ini Quran surat 3:31. Nah, itu jadi ada tahapannya. Dulu Ustadz Yunar Ilyas, akhlak kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebenarnya 3. Tapi kalau misalnya ditelusuri, dia juga mengatakan bagi manusia yang mengimani. Setelah diimani apa? Yang mencintai. Ya. Nah, sekarang bagaimana wujud mencintai itu? Ya, bertingkat-tingkat juga. Bertingkat-tingkat. Ada yang mewujudkan cintanya tahunan lewat Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, apa katanya? Ya, ulang tahun Nabi, Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah wujud kecintaan. Dasarnya apa? Ada tuh hadisnya, man adzama maulidi, siapa yang mengagungkan hari lahirku, kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah, maka saya akan menjadi syafaatnya nanti baginya pada hari kiamat. Wa man anfaqa dirhaman, siapa yang berinfak 1 dirham, maka dalam rangka mengagungkan hari lahirku itu, maka nanti sama dengan dia berinfak dengan emas segunung di jalan Allah. Ya, itu katanya. Jadi ekspresi kecintaannya kepada Rasulullah adalah mengagungkan. Tapi punya selidik, cari hadisnya, ya Ustadzah Majidah itu juga paham betul
cari hadisnya, nggak ketemu dalam maktabah syamilah, dalam kumpulan perpustakaan yang komprehensif itu, nggak ketemu. Padahal di dalam itu ada seribu lebih kitab itu ya. Ada berapa itu ya? Saya coba buka ya. Ada 1192 kitab hadis itu. Ya, nggak ketemu. Lah terus di mana ini? Dalam kumpulan kitab hadis palsu juga nggak ketemu tuh. Ya. Jadi kalau misalnya ada hadis yang tidak ketemu, bahkan dalam kitab kumpulan hadis palsu pun tidak ketemu, al-mawdu'at itu ya, ini hadis ini berarti baru muncul ini, baru muncul oleh orang yang mungkin suka ulang tahun ya, wallahualam. Di tanya jawab agama itu sudah dibahas hadisnya itu. Katanya hadisnya palsu karena memang kalau hadis itu disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu tidak ditemukan sumbernya dalam kitab hadis manapun, itu disebut dengan la aslalahu, tidak ada asalnya dalam kitab hadis. Ulama menghukumi itu sebagai hadisum maudhu. Kemudian tarjih menjelaskan meskipun hadisnya lemah atau palsu, tetapi bukan berarti kita dilarang memperingati Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, selama tidak mengandung syirik dan bid'ah, kata tarjih, silahkan. Ya, kalau mungkin nilai positifnya selama bisa menjadikan sirah nabawiyah sebagai media dia untuk mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saya kira malah bagus, ya, tidak mubazir, ya, tidak terlalu banyak menghamburkan uang, ngaji aja. Sebab kapan lagi kita mau mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau tidak acara tahunan itu? Ambil hikmahnya saja. Nah, jadi hadisnya dhaif, walaupun dhaif atau palsu, dhaif jiddan, tapi bukan berarti tidak boleh kita, karena kan namanya adat kan, al aslu fil adat, hukum asal dari adat istiadat adalah al-ibahah, boleh hatta yakuma dalilun alat tahrim, hingga ada dalil yang menunjukkan pada pelarangan. Selama tidak ada melarang, lanjutkan. Artinya boleh diadakan, boleh juga tidak. Ya, kalau di pesantren, di muallimin, muallimat, MBS, ya, itu sudah ketika dia belajar hadis, belajar Quran, akhlak Nabi, khuluqul Quran, kata Aisyah radhiyallahu anha. Belajar hadis apalagi? Ya, mereka sudah rutin. Tapi bagi orang yang awam, sampai ada itu mungkin masuk juga di WA-nya Bapak Ibu ya. Peringatan Maulid Nabi, meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi isinya joget-joget dan dangdutan Jawa itu namanya? Apa namanya? Campur sari. Campur sari. Astagfirullah, dari mana? Apakah Rasulullah SAW ngajari campur sarian, joget-joget? Tapi ada, videonya ada. Ya. Nah, itu mereka belum paham. Ya, mungkin kita agak miris ya. Tapi tugas kita Muhammadiyah malah tambah lagi. Ya, pahamkan mereka. Pahamkan mereka, ini karena mereka tidak paham. Ya, makanya ada umat dakwah, ada umat ijabah. Dakwah yang non-muslim kan. Tapi kalau sudah ijabah, sudah nerima dia Islam itu, tetapi belum paham. Nah, itu tugas kita tambah itu. Ya, Majelis Tabligh, Aisyah, dan Muhammadiyah itu berkolaborasi. Ya, nah itu kira-kira. Jadi, apakah kita sudah mencintai? Jadi belum cukup dianggap mencintai kalau hanya sekedar merayakan maulidnya. Nah, apa buktinya? Ya, merindukannya. Kalau bukti cinta itu kan rindu. Ya, rindu bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Junjungannya yang yang pecinta, ya, yang rela mengorbankan jiwa raganya demi melihat kebahagiaan kita. Bahwa itu pecinta sejati. Ya, pecinta sejati.
Dia tidak pedulikan dirinya sendiri. Kalau dia mau masuk, masuk aja surga. Toh dia juga dijamin oleh Allah masuk surga. Tapi bukan begitu. Ini bukan tipe Rasul. Kalau untuk dia berislam untuk dirinya sendiri. Tapi dia itu melakukan, iya, karena cintanya melakukan islah, ya, menebarkan kedamaian, mendamaikan orang yang bertengkar. Dengan apa? Dengan cinta. Ya, dengan cinta. Jadi bahasanya itu bahasa cinta sebenarnya. Kalau sudah bahasa cinta, wah, itu selesai itu banyak persoalan itu. Nah, merindukan. Siapa sih yang tidak rindu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya. Nah, kemudian mengikuti akhlaknya, akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu tadi. Kemarin kapan itu saya agak lupa. Saya mengutip sebuah hadis, ya, hadis yang sebenarnya hadis itu sudah familiar juga di kita itu, ya. Kata Rasulullah SAW, "Ballighu anni walau ayat, wa haditsu an bani Israil wala haraj." Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Nah, walaupun satu ayat itu kan berarti kan dia berbicara tentang ayat-ayat Allah. Tapi Allah kan banyak menceritakan tentang Rasulullah SAW, memuji akhlak Rasulullah SAW. Wa innaka la'ala khuluqin azim, yang disampaikan tadi oleh Ustazah Majidah tadi. Dan sesungguhnya engkau Muhammad sungguh memiliki akhlak yang agung. Nah, kemudian ceritakan dariku. Kata Nabi SAW bukan hanya sampai situ. Wa haditsu an Bani Israil. Ceritakan juga dari Bani Israil, ya, tentang ilmu pengetahuan. Karena dia juga mendapatkan hidayah dari Allah. Kitab sucinya juga dari Allah. Wala haraj. Ya, tentu selama tidak bertentangan dengan Quran dan hadis Nabi. Nah, salah satu yang bersumber dari Taurat, ya, itu ini kan yang bercerita tadi Abdullah bin Amr bin As. Sehingga Atok bin Yasar itu bilang, saya berjumpa dengan Abdullah bin Amr bin As, lalu saya minta, akhbirni an sifati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beritahukan kepadaku tentang sifat karakter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fit Taurat, dalam Taurat. Ya. Oke, katanya Abdullah bin Amr bin As. Wallahi, demi Allah, innahu la mausufun fit Taurat bi ba'di sifatihi fil Quran. Sesungguhnya yang disifati dalam Al-Qur'an itu sama dengan yang disifati dengan dalam Quran. Ya, ya ayyuhan nabi inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Ya, itu yang disampaikan oleh Abdullah bin Amr bin As. Ya, wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu sebagai saksi, ya, pemberi kabar gembira, pemberi peringatan. Ya, Al-Ahzab 45, ya. Nah, setelah itu dia pemelihara orang-orang yang ummi, orang-orang yang awam. Kasih tahu dia. Misalnya dalam surat berapa itu, jangan menjadi orang yang pengumpat, pelaknat. Ya, sedikit laknatullah alaih. Ya, bukan begitu. Bukan begitu. Jadi orang yang sabar, pemaaf, paling mengerti tentang orang lain, lebih mengerti Rasulullah SAW daripada orang yang diajak itu. Ya, dia pemeliharanya. Ya, kemudian kata Allah, anta abdi wa rasuli, engkau hambaku sekaligus rasulku. Samaituka al-mutawakkil, saya panggil engkau, berikan nama dengan al-mutawakkil. Ya, ya, apa sifat-sifatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini dalam rangka meneladani. Ya, sifatnya itu adalah laisa bifaddin wala ghalidin. Engkau tidak kasar, tidak pula keras hati. Ndak gampang ngambekan. Ngambekan itu bukan ambekan bernapas, ya. Ndak gampang mutungan. Ya. Dia bukan berhati kasar,
Ya, tindakannya tidak kasar, tidak pula keras. Dia lembut. Ya, wala sahabin fil aswaq. Ya. Kemudian ada juga wala yadfa bis sayyi'ah. As-sayyi'ah. Dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Walaki ya'fu wa yaghfir. Tapi dia itu memaafkan dan mengampuni. Jadi kalau ada orang yang dulu kita tahu ada yang melempar Rasulullah SAW, apa yang dilakukan? Melempari Rasulullah ke masjid, dilempari dengan kotoran. Mana ibu-ibu ini yang dulu suka melempar saya kok sudah tidak, ternyata sakit gitu. Yang kemudian dikunjungi oleh Rasulullah SAW. Dia memaafkan, mengampuni dan mendoakan kesembuhannya. Wah, angel gue, angel susah. Ya, kalau bukan penuh rahmah di dalam hatinya, sulit. Ya, nah sampai orang kemudian itulah dakwah. Sampai orang-orang yang didakwai itu mengucapkan la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Karena di sini kuncinya. Ya. Kemudian terbuka matanya yang tadinya buta. Ya, wa adzan summa, yang terbuka telinganya yang tadinya tuli. Wa quluban gulfan, ya, terbuka hatinya yang tadinya tertutup. Nah, itu tugas-tugas kita itu. Tugasnya Muhammadiyah dengan Aisyah. Ya. Jadi itu sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu yang kita tiru. Ya, itu yang kita tiru. Nah, kemudian ya termasuk itu akhlaknya mengikuti sunnah-sunnahnya. Ya, sunnah-sunnah ya dalam masalah ibadah, dalam masalah muamalah. Ya. Nah, kemudian apalagi buktinya? Menyebarkan ajarannya. Kalau bukti kadang-kadang ada di WA, kalau memang Anda setuju dengan ini, sebarkan. Sebarkan ke teman Anda. Nah, itu menyebarkan ajaran-ajarannya. Enggak paham kita tentang Islam. Ya, berikan buku yang kira-kira dia bisa paham tentang Islam. Dia bisa paham tentang akhlak Nabi SAW. Saling menghadiahi dengan buku. Ya, apa buku yang bagus? Ada itu Ustadz Jamal itu ya, Ustadz Jamal bukan saya, Jamaluddin Ahmad. Nah, kalau dia menjadi pimpinan itu biasanya dia sukanya memberikan buku. Ya, dia berikan supaya dibaca. Nah, cuman sayangnya tidak semua yang diberikan buku itu suka membaca. Ya panggil ustadznya, adakan pengajian. Saya masih ingat itu ya. Di kampung saya dulu di Makassar itu, ibu saya kebetulan ketua ranting Aisyah Malimongan Tua. Tapi aktif sekali di rumah itu kalau sudah setiap bulan tuh ada kajian. Panggil ustadz karena bapak ibu kami itu pedagang. Ya, bapak saya pedagang. Ya, tidak begitu paham. Nah, caranya mendakwahi itu adalah ya Aisyah di rumahnya karena waktu itu belum ini, udah di rumah saja semua konsumsi sudah digratisin. Nah, karena dia tidak bisa menyampaikan, ustadznya yang menyampaikan. Begitu cara kita. Ya, begitu cara kita dalam mendakwahkan, menyebarkan ajaran-ajaran. Nah, kemudian bersalawat atasnya. Wah, ini salawat. Kata Nabi SAW, man shalla alayya, siapa yang bersalawat atasku, sallallahu alaihi asyara. Jadi siapa yang bersalawat atasku, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali lipat. Ya, kalau dalam bukunya Ustadz Junar Ilyas itu dalam kuliah akhlak, kenapa kita bersalawat kepada Nabi SAW. Nah, seperti dalam pengantar yang saya katakan tadi. Ya karena dia itu sudah habis-habisan itu. Ya, hanya untuk melihat kebahagiaan kita. Ya. Itu. Makanya masa sekedar bersalawat saja tidak. Padahal innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah saja dan para malaikatnya itu bersalawat kepada Nabi SAW. Dan kalau kita bersalawat 1 kali saja, solatan, ya itu 1 kali solatan itu salawat, itu maka Allah akan bersalawat kepada kita 10 kali lipat, dilipat legandakan oleh Allah. Ya, nah, makanya itu akhlak kita kepada Rasulullah SAW.
Salawat kita itu tidak akan menjadikan Rasulullah SAW masuk surga. Ingat itu. Jadi salawat itu sebenarnya untuk kita juga. Atau baliknya 10. Ya, nah itu. Jadi biasakan. Nah, kalau kita sudah biasakan mendoakan itu ya sudah. Bahkan kalau kita misalnya lihat salawat-salawat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW sangat banyak. Ya, di buku saya aja menyebutkan beberapa kali beberapa model-model salawat ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu yang paling pendek. Atau itu rawahu An-Nasa'i. Allahumma sholli ala Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa ala ali Muhammad. Itu rawahu Abu Dawud. Yang paling panjang itu ya seperti yang bisa kita hafal. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu redaksinya Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Um. Atau misalnya redaksinya Bukhari Muslim, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kemudian Allahumma barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jadi innaka Hamidum Majid itu 2 kali. Itu redaksinya Bukhari Muslim. Bahkan boleh misalnya ini yang terakhir mencintai orang yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersalawat kepada istrinya juga, istrinya Nabi dan keluarganya. Salah satu bentuk salawat dalam Bukhari itu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, itu diganti wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi. Ya, dan kepada para istrinya dan zurriyahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, keturunannya. Ya. Saya ketemu sama keturunannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah. Dia mengaku saya keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, ini kenapa bisa? Anda kan orang Madura. Dia bilang, iya, ibu saya Madura, tapi bapak saya itu cucu-cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wah, saya bilang, boleh saya peluk? Saya peluk dia, Pak. Ya, saya peluk dia, Bu. Ya. Nah, kebetulan ketua maktab kita. Saya peluk itu, ya Allah. Saya sangat menginginkan itu ya, dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memeluk cucunya. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari kita itu berselawat. Ya, mencintai dzurriyyahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak turunnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya saya tidak berani menghina. Kalau ada yang mengatakan, "Oh, ini anak cucunya Nabi," tidak berani saya. Bukan makam saya, malah saya mencintai dia. Nah, itu cara kita mencintai, ekspresi kecintaan kita itu. Nah, sekarang apakah kita sudah ada di sana atau belum? Merindukannya, mengikuti akhlak dan sunnah-sunnahnya, menyebarkan ajaran-ajarannya, ya, berselawat atasnya, mencintai orang-orang yang dicintai Nabi SAW, para sahabatnya. Tidak boleh menghina satupun sahabat. Nah, kalau ada kelompok yang rajin menghina, mencercah sahabat lain, itu dipertanyakan itu. Ya, bersalawat pada istrinya, pada keluarganya, termasuk para pengikutnya. Ya, nah, itu saya kira mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih bagus kita dialog aja ya. Masih ada waktu 10 menit. Silahkan. Ya, terima kasih Ustadz Dr. Syakil Jamaluddin atas penjelasannya terkait dengan akhlak Nabi Muhammad, akhlak kepada Rasulullah SAW. Tadi ada beberapa poin yang saya catat ya, yaitu mengimani, mencintai, kemudian mengamalkan atau mengikuti akhlaknya dan mengucapkan sholawat. Nah, ini kita akan lanjut ke pertanyaan dari beberapa jamaah yang sudah masuk ya. Salah satunya dari Lintal Muna, Majelis Tablik Jateng. Di sini disebutkan bagaimana pandangan tarjih ya dengan bacaan sholat tentang Sayyidina, bolehkah dan di mana saja tempat membaca sholawat. Kemudian yang kedua, kalau sholawat Rasulullah seperti sholawat Barzanji itu bagaimana? Ini adalah pertanyaan dari Bapak Ibrahim di Sleman. Nah, karena memang banyak ya Ustadz ya, ada Barzanji, ada Tunjiyah, Nariyah dan lain sebagainya. Nah, ini bagaimana hukumnya Ustadz mungkin?
bisa memberikan sedikit pencerahan kepada kami. Monggo Ustadz. Ya, terima kasih. Ya, singkat saja ya. Ya. Apa namanya? Sayyidina Muhammad di putusan tarji, himpunan putusan tarji Muhammadiyah, termasuk dalam fatwa tanya jawab agama tarji, itu sama sekali tidak ada contoh sholawat dalam sholat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tidak ada contohnya sama sekali. Ya, dari sekian ribu hadis tadi. Saya tidak menemukan itu dalam kitab hadis ada contoh Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi tidak ada. Tadi kan contoh-contoh yang saya sebutkan tak satu pun ada kata sayyidina di dalamnya. Ya, tapi apakah Muhammadiyah dan saya kemudian anti sayyidina? Sama sekali tidak. Dalam himpunan putusan tarjih yang pertama, di sana ada kalimat kata pengantar, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Itu jelas sekali. Artinya apa? Muhammadiyah tidak anti sayyidina. Ya. Cuman ketika sayyidina itu dimasukkan dalam apa namanya? Dalam sholawat, dalam sholat, nah itu yang tidak ada tuntunannya. Makanya sudah tidak usah disebutkan, ya. Nah itu saya kira ya yang ini. Tapi ya, saya juga kemarin mengisi di Jakarta ya, karena halayaknya adalah jamaah dari Nahdiyin, ya saya pengantar saya alhamdulillah. Kemudian Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana wa habib wa maulana wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi kan shollu ala nabi. Ya, saya memberikan pengantar ini kan bukan dalam sholat, hanya pidato. Dan boleh, toh itu junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, boleh kalau dalam pengantar pidato. Jadi saya pakai itu. Paling tidak, oh ternyata ini satu golongan dengan kita, bukan anti sayyidina. Gitu ya. Ya, baik, yang lain dulu. Nanti kalau berzanjinya, dilihat saja berzanjinya, kemudian ada tuncian. Dilihat saja isinya, ya, dilihat saja isinya. Apakah ada yang bertentangan dengan salawat yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Jadi begini, bentuk-bentuk salawat itu kan macam-macamnya. Ya, selama tidak ada apa namanya yang mengandung syirik, yang melanggar larangan Allah, yang pengkultusan secara berlebihan, ya boleh-boleh saja. Ya, bentuk salawatnya yang terbaik adalah yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadisnya, itu yang terbaik. Karena untuk salawat pun diajarkan kata per kata itu, ya. Nah, tapi kalau misalnya ada yang memodifikasi karena dia masukkan dalam lagu, dilihat dululah lagunya bagaimana modifikasinya. Ya, tentu yang terbaik yang dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi sudah diajarkan. Engkau telah memberitahukan kami dan kami sudah tahu alimna kaifa nusallim, ya, tapi bagaimana kami bersalawat kepadamu. Maka Rasulullah SAW mengajarkan umumnya yang panjang. Kalau Muhammadiyah tarji yang diakomodir itu yang panjang, ya, tapi kalau dalam adat ya yang pendek juga sebenarnya ada hadisnya, baik, saya kira itu. Monggo yang lain. Terima kasih Ustadz. Ini ada satu pertanyaan lagi melalui Facebook Bapak Habibur Rahman ya. Beliau bertanya, bagaimana dengan sholawat-sholawat yang disusun oleh para ulama yang tidak maksur ya, yang mungkin tidak ketahuan riwayatnya ini. Nah, bagaimana pandangan Ustadz atau mungkin pandangan dari tarjih atas sholawat-sholawat yang disusun oleh para ulama? Ya, dia seperti yang saya sudah jelaskan tadi, saya kira penjelasannya sama ya. Silahkan menyusun bagaimana salawat, tapi salawat yang terbaik adalah yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, banyak bentuk salawatnya itu. Pilih saja salah satunya.
Ya, pilih saja salah satunya. Tapi kalau misalnya mau menambah tadi, ya, Sayyidina silahkan. Toh bukan dalam sholat. Ya, bukan dalam sholat. Ya, jadi itu saya kira yang tidak boleh kan dalam sholat, karena sallu kama ra'aitumuni sholli. Sholatlah kamu sebagaimana kalian melihat aku sholat. Ya, baik. Ada lagi? Nah, baiklah, jamaah kajian Indahnya Cahaya Islam, kita sudah di penghujung acara ya. Nah, sebelum kita masuk ke closing statement dari Ustadz Syakil Jamaluddin, di sini saya ingin mengingatkan bersama-sama ya bagi para jamaah kajian Indahnya Cahaya Islam yang ingin mensupport dana dakwah Majelis Tablik Pimpinan Pusat Muhammadiyah dapat melalui Bank Syariah Mandiri nomor rekening 7115390 494 atas nama Institut Tablik Muhammadiyah, dan bisa juga menghubungi kontak layanan jamaah dakwah di 0811 2641 868. Terima kasih, semoga amalnya dapat diganti dan dilipat gandakan oleh Allah. Nah, kemudian bagi para jamaah yang ingin mengikuti kajian, ingin mengikuti pelatihan literasi cerdas digital bagi mubalighah ya, insya Allah Majelis Tablik Pimpinan Pusat Aisyah akan mengadakan pelatihan cerdas literasi digital untuk mubaligh pada hari Ahad tanggal 7 ya, Ahad itu ya. Tanggal 7 jam 9 sampai 13 secara online. Nanti pendaftarannya bisa menghubungi pimpinan pusat Aisyah Majelis Tablik. Nah, selanjutnya kita akan menyimak bersama-sama closing statement dari Ustadz Syakil Jamaluddin terkait dengan materi ini. Silahkan kepada Ustadz Syakil untuk menyampaikan closing statementnya. Ya, terima kasih Ustazah Majidah. Jadi semua kita mencintai Rasulullah SAW. Cuman yang paling bagus adalah mengekspresikan cintanya sesuai dengan yang diinginkan oleh Rasul SAW. Ya, bagaimana? Ya sudah, kita berselawat kepadanya, kita ikuti akhlaknya, kita ikuti sunnah-sunnahnya, kemudian kita sebarkan ajaran Rasulullah SAW di mana tempat, mau dengan lisan atau dengan tulisan. Jangan menyebarkan sesuatu yang hanya disandar-sandarkan kepada Rasulullah SAW tanpa melakukan cek silang. Karena kata Nabi SAW, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Rawahul jamaah. Hadisnya mutawatir. Siapa yang berdusta atas namaku, ya, padahal bukan bersumber dari aku, maka dia layak menempati tempat duduk dari neraka. Na'udzubillah. Ya, jadi itu saya kira yang harus kita garis bawahi. Dah ikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah surga layak untuk kita. Saya kira itu Ustazah. Matur nuwun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Syakil Jamaluddin atas ilmu dan pencerahannya yang telah diberikan kepada kami semua. Semoga menjadi pahala bagi Ustadz. Baiklah, para jamaah kajian Indahnya Cahaya Islam, kita sudah di penghujung acara ya. Jadi pada intinya ketika kita ingin mencintai Rasulullah SAW, ekspresikan cinta kita dengan sebaik-baiknya tanpa ada nilai-nilai untuk mengkultuskan beliau secara berlebihan.
dan sudah sepatutnya lah kita menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai tauladan kita dalam kehidupan kita, karena memang perhatian Rasulullah kepada umatnya sangatlah besar, bahkan hampir mencelakai dirinya sendiri untuk mengajak mereka beriman, dan sangat luas rahmat dan kasih sayang yang dibawa sehingga menyentuh semua makhluk ya, makhluk hidup ataupun makhluk yang mati ya, yang tidak bernyawa, manusia, binatang dan tumbuh-tumbuhan ya, semuanya mendapatkan rahmat dan kasih sayang yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Akhirul kalam, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan perhatian dari para bapak-bapak dan ibu-ibu pada kajian sore hari ini. Al-birru manittaqo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.